Shalom, ya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Ya, boleh datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Dia adalah anugerah Tuhan bagi kita, di mana ada kesempatan untuk kita memuji, menyembah, memuliakan Dia dan bahkan mendengarkan firman Allah. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 52, juga merupakan janji Tuhan kepada umat pilihannya, umat Yehuda, manakala mereka nanti sudah masuk dalam pembuangan, tetapi akan ada pemulihan. Ya, akan ada pemulihan dan Tuhan mengasihi umatnya. Di ayat 3 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Jadi umat pilihan Allah, kita tahu sejarah menunjukkan bahwa mereka kurang lebih 400 tahun lebih berada di Mesir. Dan awalnya memang bahagia sekali ketika ada Yusuf dan Fir'aun yang mengenal Yusuf. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata, lahirlah raja yang tidak mengenal Yusuf, dan sejak itu terjadi penderitaan yang luar biasa bagi umat ini. Ya, hingga pada akhirnya Tuhan memilih Musa, memanggil Musa untuk memimpin umat itu keluar dari Mesir, dari perbudakan. Nah, kemudian setelah mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, nah kemudian Asyur, ya, setelah mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian, bait Allah sudah ada, Yerusalem, kota yang bagus, tetapi kemudian oleh kesalahan mereka sendiri, mereka harus dibuang lagi ke Babel, ya. Sebelumnya ke Asyur, yaitu Israel. Asyur menghancurkan mereka. Nah, dikatakan di sana, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja, mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Ya, bukankah mereka berkata, di mana Allah mereka? Di mana Allahmu? Kan gitu. Kira-kira begini, kalau kita dalam keadaan susah, keadaan menderita, kemudian kita menyebut diri kita sebagai pengikut Tuhan, nah orang lain yang tidak menyembah Tuhan akan berkata, di mana Allahnya? Ya, mengapa mau menyembah Allah yang seperti itu? Ya, atas ketidakpahaman orang lain, bangsa lain melihat umat ini mengalami penderitaan seperti itu. Padahal ini kan disiplin. Tetapi karena ketidaktahuan mereka, mereka langsung berkata, Allahnya mana? Nah, Tuhan bilang di sini, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Nah, melalui peristiwa itu semua, ya, melalui peristiwa-peristiwa itu, umat akhirnya mengenal, ya, umat akhirnya mengenal siapa Allah. Jadi rupanya dalam proses itu, ya, salah satunya memang ada penderitaan, ada kesukaran, ya, ada disiplin. Itu disitulah mereka semakin mengenal Allah. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa-masa sukar yang kita hadapi, yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita, merupakan bagian dalam perjalanan hidup kita untuk semakin mengenal siapa Allah kita. Ya, kadang-kadang kalau semua beres, memang mudah kita berkata, haleluya, puji Tuhan, Allahku besar, Allahku dahsyat. Ketika semua terpenuhi.
Tetapi pemahaman kita masih terlalu dangkal mengenal Allah. Ya, kita belum begitu merasakan betapa Allah kita hebat, luar biasa. Nah, tetapi ketika kita sudah tak berdaya, ketika kita mengalami kesukaran yang luar biasa, kemudian kita baru melihat diri kita tidak ada apa-apanya, kemudian memandang kepada Allah yang adalah Allah yang hebat, luar biasa. Kemudian kita berseru kepadanya, kita berdoa, kita mohon pertolongannya. Terjadi sesuatu yang tidak bisa lagi kita lakukan, ternyata Tuhan lakukan buat kita. Nah, di situ kita baru berkata, wow, puji Tuhan, luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku hebat, Allahku luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa sebab itu umatku akan mengenal namaku, supaya tahu siapa sebenarnya Allah itu. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya aku. Ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sering kali dikutip ya, ketika kita diutus untuk pergi bersaksi memberitakan kabar baik. Ya, ayat ini dikutip. Nah, ini menunjukkan begini, ada dalam keadaan berperang ya, misalnya berperang, suasana gaduh, suasananya menyeramkan, semua tertekan, kemudian ada orang yang datang membawa berita. Nah, berita yang dibawa itu kabar baik, bahwa ada kemenangan, ada sukacita, ada barang-barang rampasan yang luar biasa. Ya, ada persediaan makanan. Ya, pokoknya diberitahukan kemenangan itu. Musuh sudah dikalahkan. Nah, ketika ada pengumuman seperti itu, orang datang memberitakan kabar baik ini, orang-orang akan senang menyambutnya. Ya, kira-kira begitu. Akan berbahagia dan berkata, ya puji Tuhan, ya kita menang. Kita menang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bercerita tentang kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Nah, betapa indahnya dikatakannya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Orang-orang yang membawa berita kabar baik, kabar damai itu sangatlah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Ya, sangat dinantikan oleh umat. Berita atau kabar baik itu, orang yang datang membawa kabar baik sesungguhnya dinanti-nantikan. Berbeda dengan orang yang membawa kabar buruk, kabar kesusahan. Orang gak mau mendengar itu. Bawa berita-berita yang menggemparkan, yang menakutkan, orang tidak mau dengar itu sebenarnya. Tidak suka, hanya buat stres saja. Tetapi kalau orang datang membawa kabar baik, lah ini sangat-sangat dinantikan. Nah, pertanyaan bagi kita, kabar baik yang semestinya atau yang harus kita beritakan kepada orang-orang lain apa? Tidak hanya berbicara dengan peperangan atau tekanan, ya. Tetapi masa kini ya memang kita alami juga tekanan, alami juga persoalan. Nah, oke. Katakanlah kita menghadapi persoalan, beban berat, dan tidak ada lagi jalan keluar atau kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian ada orang datang membawa kabar baik. Ternyata persoalan itu bisa kita hadapi dan ada satu pribadi yang bisa menolong kita. Ya, misalnya ada orang yang susah ya, kemudian kita datang, ada loh yang bisa nolong kamu, ada yang bisa bantu kamu. Wah, ini mendengar ini senang banget. Waduh, puji Tuhan, ada yang menolong saya. Haleluya, ada yang bantu saya gitu. Kamu sakit ya, sakitmu parah ya. Percaya ada satu pribadi yang bisa menolong kamu, menyembuhkan kamu. Wah, mendengar itu kita akan bahagia dan akan bertanya, siapa, tolong beritahu saya mau datang kepadanya, saya minta bantuan kepadanya. Nah, kemudian orang itu berkata, oh, namanya Yesus. Yesus adalah Raja, segala Raja. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyembuh. Nah, maka yang sakit akan datang, haleluya, aku datang kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan aku. Orang yang membawa kabar tadi itu membawa sukacita bagi orang yang sakit tadi.
Ya, ada orang yang kesusahan, ter apa ya, eh, mengalami kesulitan dalam ekonomi. Ada banyak hal yang harus dia kerjakan, harus ya dia lunasi, ya nggak ada dana gitu ya. Yang sudah coba ke sana kemari tidak ada jalan keluar. Dan kemudian tiba-tiba ada orang datang berkata, ada yang bisa nolong kamu. Dia punya berkat yang luar biasa, dia punya dana yang besar dan dia bisa bantu kamu. Ayo, siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak bahagia? Pokoknya kalau kamu datang kepadanya, dia pasti kasih, dia nggak pernah nolak. Sang konglomerat itu bisa bantu kamu asal kamu datang kepadanya. Dia tidak akan mempersoalkan bertanya ini dan itu, bahkan tidak akan minta ya BPKB-mu untuk masuk dulu, sertifikat rumahmu, sertifikat tanahmu. Enggak, kamu datang sama dia, berdoa, akan dikasih. Pasti orang itu akan datang dan berdoa. Ya berdoa meminta, karena sang konglomerat itu adalah Yesus. Ya Yesus Tuhan yang sanggup memberikannya. Nah betapa bahagianya ya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Tapi kalau kabar celaka kan luar biasa. Pak, karena dana Bapak tidak mencukupi, utang Bapak tidak bisa Bapak bayar, maka perusahaan Bapak akan disita. Aduh, stres. Ya kendaraan Bapak yang Bapak senang itu akan ditarik. Aduh. Ya Bapak mengalami kebangkrutan. Aduh gitu ya. Ya ini kabar buruk, nggak ada yang suka. Tapi yang membawa kabar baik, kabar gembira, dinanti-nantikan. Nah, dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Kalau dikatakan mereka sedang di kota ya, sedang dalam terkepung lah begitu ya. Ada musuh, kemudian peperangan sudah terjadi. Dinanti-nantikan ada orang yang datang dari medan perang yang membawa kabar baik. Ya, bahkan lebih senang kalau melihat ada benderanya dikibarkan, panji-panji kemenangan. Wah, itu umat akan bersorak-sorai. Ya, akan bahagia, akan senang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah sampai sekarang dirindukan orang? Tidak. Pembawa-pembawa kabar baik ini sangat dirindukan. Sangat dirindukan. Siapakah dia? Saudara dan saya. Ada orang yang kesusahan, ada orang yang sedang mengalami pergumulan. Sangat dinantikan kehadiran kita untuk membawa kabar baik. Jangan menambah beban orang lain. Orang itu sudah susah menderita, kemudian kita takut-takuti lagi. Ada orang yang sakit, kemudian kita katakan, wah jenis penyakit ini susah memang Pak, nggak bisa disembuhkan. Paling juga 3 hari lagi akan mati. Wih, ngiri kali. Ini orang datang mengunjungi orang sakit, kemudian dikatakan ada loh teman saya, gak sampai 4 hari Pak, meninggal Pak. Itu diberitahu kepada orang yang sedang sakit. Ini kan keterlaluan, kebangetan ya. Enggak, jangan begitu dong. Oh, kita datang berkata, Pak jangan takut, jangan khawatir. Lebih parah dari penyakit Bapak ini loh, ada dalam tempo 3 hari loh Pak. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan disembuhkan. Saya yakin dan percaya orang yang sakit tadi akan ada semangat baru dalam hidupnya. Ada pengharapan di dalam dirinya, ada kekuatan. Ini yang dimaksud, betapa bahagianya ya menerima kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Nah, kita harus selalu membawa kabar baik ya dimanapun kita berada. Kabar sukacita ya dimana kita ya memiliki Allah yang hidup, yang selalu menyertai kita dan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Persoalannya begini, apakah kita tetap berkata ya Tuhan memberi yang terbaik bagi kita padahal yang kita alami masa sukar? Iya, betul. Bukankah firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi nggak usah ragu-ragu, kita berkata, memang Bu, Bapak, Tante, Om, persoalanmu hebat, luar biasa. Engkau keadaan terpuruk sekarang, kau menderita, tapi ini baik untukmu. Loh, kok bisa? Iya, sebab engkau sedang diproses, engkau sedang dibentuk oleh Allah, dan semakin indah di hadapannya. Yang terpenting, kamu harus bertahan, berharap kepada Tuhan. Ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap juga. Ya, teladan daripada Abraham, berharap kepada Tuhan.
Nah, mana ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan, oh kemudian asal sekedar deh Tuhan buat begitu tanpa makna. Enggak. Semua yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, ya suka duka yang silih berganti itu, ada maksud Tuhan. Semua untuk kebaikan. Sebab dari Allah itu adalah yang baik. Tidak ada yang tidak baik. Tujuannya juga baik. Ya prosesnya juga baik. Walaupun kita kadang-kadang kita secara manusia dari sisi kita, kedagingan kita bilang nggak bagus, nggak baik prosesnya ini. Kenapa? Terlalu menderita, terlalu susah bagi kita. Tetapi bagi Allah itu baik karena Dia izinkan itu. Dan Dia tahu juga batas-batas kemampuan kita untuk menghadapi ya pembentukan itu, menghadapi proses itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur bahwa kabar baik ya yang dinantikan oleh orang adalah orang yang memberitakan kabar sukacita. Ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, dan itu hanya bisa dialami oleh setiap orang ya manakala dia datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus. Jadi kabar baiknya adalah Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Yesus Kristus Tuhan mampu memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Yesus Kristus Tuhan, Dia Allah yang menyertai kita, Dia yang melindungi kita, Dia mengerti keadaan kita, dan Dia tepat waktunya akan menolong kita. Kabar baik. Nah, siapa yang mau menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang yang sedang mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, mengalami ya keterpurukan dan mulai goncang imannya? Saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada haruslah memberitakan kabar baik. Di ayat 12 berkata, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Jadi dalam perjalanan hidup kita seperti kepada umat ini, kita sedang berjalan ya iring-iringan, di depan ada Tuhan, di belakang juga ada Tuhan menutup barisan. Jadi betapa bahagianya hidup kita karena kita disertai oleh Tuhan setiap saat, setiap situasi kondisi apapun, ya dimanapun, sebab Dia ada di depan kita ketika kita melakukan perjalanan. Artinya begini, dalam perjalanan hidup kita, di depan kita ada Allah, di belakang juga ada Allah, ya. Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Wow, dahsyat bukan? Nah, ini gambarannya seperti ketika umat itu keluar dari Mesir. Ya, kemudian tentara Firaun mengejar mereka. Barisan belakang bagaimana? Kalau enggak sebentar sudah dapat ketangkap mereka. Tetapi dia ditutup oleh Tuhan. Malaikat Tuhan yang mau menghalangi barisan bangsa Israel dengan barisan Firaun yang mengejar dengan kereta kudanya. Jadi sehingga semalam-malaman mengejar enggak ketemu, padahal sebenarnya udah dekat. Karena apa? Ya ada gelap yang menghalanginya. Ada malaikat Tuhan yang menghalanginya. Jadi benar-benar umat itu diproteksinya. Di depan ada masalah, ya karena tidak ada jalan. Tetapi kemudian Tuhan hadir juga di situ. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan tutup jalan bagi musuh untuk kita. Wow. Amin, Bapak Ibu. Apapun persoalan pergumulan kita, Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan tutup jalan bagi musuh untuk menghancurkan kita. Di belakang barisan Tuhan tutup. Gambarannya kalau kita lihat, kalau ada kendaraan ya, kalau kayak kemarin juga kita melihat itu ada orang yang harus dikawal oleh polisi. Ya di depan mobil polisi. Ya langsung dengan sinyalnya itu kan, suaranya sedemikian. Sirene, sinyal itu ada lampu, kita udah lihat dari jauh ada sinyal, kemudian ada suara, ada kecepatan yang tinggi, kemudian apa yang terjadi? Kita minggir ya. Nah kemudian barisan mobil terakhir, ya ada mobil polisi lagi, kita nggak berani dong coba-coba masuk nyusup, karena sebelum barisan itu melewati semuanya, kita nggak berani masuk, karena di bagian terakhir masih ada suara sirene itu, ya bunyi.
yang menandakan, jangan ganggu, jangan coba-coba. Minggir, lu minggir. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi persoalan minggir. Ini sedang berjalan dalam jalan yang mantap ya. Semuanya akan beres. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, beritakan kabar baik ini kepada banyak orang. Kita yang sudah menerima keselamatan daripada Yesus, beritakan kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah Raja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk.